Teknologi konservasi air dan lahan yang selama ini diprogramkan oleh pemerintah dan swasta belum mampu merubah wajah lahan kering menjadi lahan produktif. Hal ini karena butuh semangat dan dukungan segenap masyarakat. Selain itu, program dan paket teknologi yang ditawarkan membutuhkan kemampuan sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, kali ini kami akan menyajikan sebuah teknologi yang sangat menarik, aplikatif, inovatif, dan sederhana, yaitu teknologi bertani dengan teknik bedengan terbalik. Sebelum kita melanjutkan ke penerapan teknologinya, mari kita simak ulasan berikut ini. Permasalahan lahan kering merupakan masalah nasional yang selama ini menjadi tantangan untuk dipecahkan. Lahan kering yang terhampar luas di semua wilayah di Indonesia mencapai 63,4 juta hektar atau sebanyak 33,7% total luas Indonesia. Lahan yang begitu luas yang belum termanfaatkan dengan baik dan seharusnya menjadi harta karun yang menghasilkan bahan pangan yang semakin hari menjadi masalah global. Ketahanan pangan menjadi keharusan, mengingat laju pertumbuhan penduduk Indonesia sangat cepat mencapai 1,25% per tahunnya. Di sisi lain, alih fungsi lahan menjadi industrialisasi juga begitu masif. Data menunjukkan lebih dari 100.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi setiap tahunnya. Mirisnya lagi, lahan pertanian yang beralih fungsi adalah lahan-lahan produktif yang menjadi sumber penghasil bagi ketersediaan bahan pangan. Faktor alam akhirnya yang menjadi pembatas, di antaranya kesediaan air, salinitas tinggi, rendahnya nutrisi tanah, panasnya suhu, tingginya laju evapotranspirasi dan infiltrasi, serta belum tersedianya teknologi yang aplikatif, inovatif, dan sederhana menyebabkan lahan kering belum mampu menyumbangkan dan menjadi penopang kebutuhan pangan masyarakat. Teknologi konservasi air dan lahan yang selama ini diprogramkan oleh pemerintah dan swasta belum mampu merubah wajah lahan kering menjadi lahan produktif. Hal ini karena butuh semangat dan dukungan segenap masyarakat. Selain itu, program dan paket teknologi yang ditawarkan membutuhkan kemampuan sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Teknologi baru dengan memanfaatkan ketersediaan air yang terbatas telah diciptakan, dengan harapan bisa menjadi berita baik bagi petani, khususnya petani miskin di lahan kering. Dengan teknologi ini, petani miskin lahan kering memiliki kesempatan untuk merubah hidupnya, serta bisa menyumbangkan hasil pangan buat masyarakat lainnya. Teknologi baru ini juga sangat sederhana, aplikatif, dan bisa diterapkan oleh semua petani. Teknologi ini berfokus pada pemanfaatan ketersediaan air yang terbatas untuk menumbuh suburkan tanaman di segala musim. Teknologi ini hadir untuk menjawab tantangan dan hambatan bertani di lahan kering. Mengingat wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Kabupaten Lombok Tengah memiliki lahan kering yang cukup luas dan belum termanfaatkan dengan baik. Teknologi ini sangat sederhana karena hanya dengan memasang mulsa plastik hitam perak di dasar bedengan yang sebelumnya dibuat galian seukuran bedengan dengan kedalaman 40-50 cm, kemudian menimbun kembali dengan material galian yang sudah dicampur homogen dengan pupuk kandang, ternyata memberikan kondisi ideal bagi tanaman untuk berproduksi maksimal. Untuk menjamin teknologi ini juga bisa diaplikasikan di semua tempat dan waktu.
Teknologi ini dilengkapi dengan jaringan drainase bawah tanah berupa instalasi pipa yang dirancang khusus dan dipasang bersamaan dengan pemasangan mulsa plastik untuk mengontrol kelebihan air serta mempermudah aplikasi pemupukan. Teknologi ini juga diklaim sebagai teknik bertani yang sangat hemat air dan tanpa mengenal musim, sehingga mampu merubah lahan kering yang marginal menjadi lahan hijau non-produktif. Adapun teknologi yang dimaksud adalah teknologi bertani dengan teknik bedengan terbalik, teknologi yang lahir dari petani dan untuk petani. Kira-kira gimana ya caranya teknologi bertani dengan teknik bedengan terbalik? Jadi penasaran. Oke, kita akan mulai dari langkah-langkah menyiapkan alat dan bahan. Adapun tahap pertama yaitu mempersiapkan peralatan yang harus digunakan seperti cangkul, linggis, sekop, alat ukur, mulsa plastik, bambu atau paralon 2N sepanjang bedengan, pupuk kandang baik yang berasal dari pupuk kandang sapi ataupun dari kotoran kerbau. Untuk langkah kedua yaitu mempersiapkan lahan. Silahkan membersihkan lahan dari rerumputan atau bebatuan. Kemudian untuk langkah berikutnya, membuat bedengan. Membuat ukuran dan menandai bedengan dengan lebar 80 cm kali menyesuaikan panjang lahan dengan jarak antar bedengan yaitu 80 cm. Kemudian membuat galian sedalam 50 cm sampai 60 cm dengan posisi melengkung dan menaruh material di sisi kiri dan kanan galian. Langkah berikutnya, memasang mulsa plastik hitam perak di dasar galian dengan posisi hitam di bawah dan perak di atas. Lalu, membuat lubang resapan di dasar bedengan sekitar 20% dari luas dasar dengan melubangi mulsa plastik menggunakan bilah kayu. Kemudian, memasang paralon 2 in yang dilubangi setengah sisi di atas mulsa dan di tengah-tengah bedengan sebagai resapan dan alat kontrol di dasar bedengan. Kemudian, mencampur material galian tanah di sisi kiri kanan bedengan dengan 50% pupuk kandang sampai benar-benar homogen. Kemudian memasukkan campuran tanah dan pupuk kandang ke dalam galian bedengan sampai posisi rata dengan tanah atau seperti pada permukaan awal. Kemudian sisakan tanah galian sebagai persiapan bedengan musim hujan.
Lalu kemudian untuk tahapan berikutnya yaitu persiapan tanam. Airi bedengan secukupnya sampai terlihat lembab. Kemudian, kontrol jumlah air dari paralon yang dipasang. Lahan siap ditanami. Adapun tahap berikutnya yaitu penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Sedangkan untuk perlakuan beda musim yaitu musim hujan, tahapan yang dilakukan yaitu menyiapkan pupuk kandang sebanyak pupuk kandang periode pertama, kemudian mencampur sisa material tanah sisa pertama, membuat guludan di atas bedengan terbalik, lalu kemudian memasang mulsa di atasnya, dan lahan siap ditanami.